Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman sekalian, mahasiswa semester 4 program studi manajemen bisnis syariah. Pada kesempatan kali ini pada materi saya tafsir ayat tentang manajemen dan bisnis. Maka pada pertemuan yang kelima ini kita akan membahas tentang tafsir ayat yang menjelaskan tentang tabungan, dinar, dan dirham. Secara sederhananya, mari kita perjelas lagi bahwa di dalam sejarah munculnya mata uang umlah, istilahnya kalau di dalam fikih muamalah atau iktisad al-islami dinamakan umlah ya. Ada dinar dan dirham. Kalau dinar itu adalah nilai intrinsik atau bahan dasarnya yang dibuat daripada emas. Sedangkan kalau dirham nilai dasarnya atau wujud dari uang itu istilah sekarang atau ekonominya adalah nilai intrinsiknya itu adalah perak. Jadi pada dasarnya merupakan koin yang terbuat dari logam mulia. Dinar terbuat dari emas dan dirham terbuat dari perak atau silver. Kedua logam mulia ini digunakan sebagai mata uang. Oke, kalau Romawi adalah dinar yang biasanya digunakan, dirham itu adalah Persia. Yang mana peradaban dua bangsa ini sangat menonjol sebelum Islam, yaitu adalah Romawi dan Persia. Kemudian kita masuk kepada ayat-ayat yang menjelaskan tentang tabungan dinar dan dirham. Ini surat Al-Kahfi ya, ayat berapa ini? 82 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ammal jidaru fakana li ulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahumā wa kana abūhumā ṣāliḥan فأراد ربك أن يبلوا أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. Jadi kalau kita artikan wa amal jidaru, adapun dinding rumah, maka dari ulama ini maka adalah kepunyaan dua orang anak yatimaini yang keduanya adalah anak yatim fil madinati di kota itu. Wa kana tahtahu dan di bawahnya ada harta, kanzun ya, kanzun ini harta. Maka tahtahu di dalam tanahnya, maksud di bawah rumahnya ya. Kanzun lahuma, harta benda simpanan bagi mereka berdua, lahuma wa kana abuhuma sholiha, dan di bawahnya sedangkan ayahnya adalah seorang yang soleh yang menabung untuk anaknya itu tadi sebelum meninggal. Arada rabbuka ayyabluwa ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan mir rabbik. Maka Tuhanmu menghendaki agar supaya mereka sampai kepada dewasaannya dan mengeluarkan simpanan itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Ini untuk persiapan anak-anaknya nanti bapak itu sudah menyimpan emas. Di dalam kandungan ayat ini bukan masalah hanya kebaikan orang tua kepada anaknya, tanggung jawab orang tua kepada anaknya. Tapi ini adalah pada dasarnya membahas tentang bahwa kapanpun dan pada zaman kapanpun nanti emas itu akan tetap berharga karena termasuk logam mulia. Jadi boleh kalau kita bercerita emas itu pada dasarnya adalah logam mulia yang selalu berharga dan di dalam sistem perekonomian tidak akan mengalami penyusutan nilai ya terhadap kandungan emas itu sendiri. Baik itu suatu negara yang mengalami resesi atau inflasi ya. Karena memang emas itu selalu nilainya adalah tinggi. Baik, kemudian kita masuk kepada ayat selanjutnya, atau tafsir ayat yang di atas surat Al-Kahfi tadi, ayat 82 tadi. Wa ammal jidaru,
Wa kana liulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzun. Kanzun ini artinya adalah malun madfunun, harta yang dipendam. Dari apa? Min dhahabin wa fiddatin, dari emas dan perak. Lahuma, huma ini kembali kepada ulama ini. Wa kana abuhuma salihah, bapaknya dua ulam tadi, anak yatim tadi adalah baik. Kemudian kenapa kok dikatakan baik? Fahiddan bisulahihi fi anfusihima wa malihima. Karena sudah menyediakan simpanan emas itu untuk kebaikan keduanya nanti. Karena dijadikan hak milik, pewarisan dari bapaknya. Fa'arada rabbuka ayyabluwa ashuddahuma ina surushdih, memberikan petunjuk maksudnya ya. Wa yastakhrijakan zauma rahmatan min rabbik, untuk kepentingan nanti. Ini tafsirannya. Jadi kesimpulan tafsir ayat tabungan dinar dan dirham ini, pertama kaitannya dengan cerita Nabi Khidir alaihissalam dan ayah soleh yang menabung. Kemudian yang kedua, sebagai pelajaran bahwa orang tua yang soleh menyiapkan pendidikan terbaik anak-anaknya. Contoh mempersiapkan pendidikan anaknya. Ini coba kita perhatikan. Jika saat ini anak laki-lakinya baru berumur 9 bulan atau 1 tahun, maka biaya pendidikan yang dibutuhkan saat anaknya berumur 18 tahun atau kira-kira 17 tahun kemudian adalah 32 dinar emas atau senilai 96 juta. Jika nilai 1 dinar emas setara dengan 3 juta. Berarti seorang ayah harus menabung setiap bulan setidaknya 500.000 selama 204 bulan atau 17 tahun. Ini adalah mempersiapkan bagaimana masa depan anaknya. Jadi untuk sebagai simpanannya, maka yang aman itu adalah emas karena tidak akan mengalami depresi dan kemerosotan terhadap nilai dari kandungan emas itu dan perak. Kemudian dinar dan dirham, mata uang yang stabil. Kenapa kok bisa dikatakan seperti itu? Dalam peradaban Islam, 1 dinar itu biasanya sama dengan 4,25 gram. Ini 22 karat emas ya. Jadi kandungan 1 dinar, mata uang 1 dinar itu adalah bahan dasarnya 4,25 gram 24 karat emas. Dan 1 dirham itu adalah 2,975 gram perak. Hampir 3 ya, hampir 3 gram perak. Ini kandungan yang yang ada di nilai intrinsiknya mata uang dinar dan dirham. Dua mata uang ini adalah haven currency, punya nilai yang tinggi karena bisa menjaga keadilan sehingga secara memenuhi kebutuhan manusia tetapi tidak berlebihan. Artinya sesuai dengan kebutuhan manusia terus. Dinar dan dirham mempunyai nilai intrinsik, kandungan yang ada di dalamnya, atau nilai zat bahan dasar uang dari emas dan perak. Berbeda dengan uang kertas yang hanya selembar kertas, tidak ada bedanya antara 1.000 dengan 2.000. Tentu karena bahannya adalah sama-sama kertas dan tidak bernilai. Tapi uang itu kan ada jaminannya. Apa istilahnya ya? Underlying asset gitu ya. Jadi ada aset bayangan. Dinar dan dirham mata uang yang stabil. Oke, contohnya di sini adalah tentang kisah Ashabul Kahfi yang sudah tidur di gua berapa tahun, kemudian peraknya itu tahun mata uangnya tidak berlaku, tapi dilihat dari peraknya tetap berlaku karena memang punya nilai intrinsiknya, tidak dijadikan nominal uang tadi, tapi dijadikan bahan dasar perak. Wa kadzalika ba'athnahum liyatasaalu bainahum. Nah, ini cerita Ashabul Kahfi ya. Qala qailum minhum kam labistum qalu labisna yawman aw ba'da yawmin qalu rabbukum a'lamu bima labistum fab'athu ahadakum biwariqikum hadhihi ilal madinati falyanzur ayyuha azka ta'aman falyatikum rizqin minhu waliyatalattab wala yush'iranna bikum ahada. Baik, ini adalah pengantar materi hari ini. Teman-teman silakan diskusikan ya tentang nilai dinar dan dirham. Ya, coba
diskusikan secara sesama